What if I lay down and I play dead and I stay dead? Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Tiba di Jakarta, skuad Garuda langsung digembleng di Jakarta. Ribuan supporter Cina serbu GBK. Malaysia melongo, tiket mahal kok bisa habis terjual, punya kami murah tapi belum ludes terjual. Jepang ketakutan timnas Indonesia naik level. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Tim nasional atau Timnas Indonesia melanjutkan berlatih di Jakarta dengan salah satu materinya set piece untuk mengalahkan Cina dalam laga Kamis nanti. Latihan kami akan lebih spesifik, lebih banyak set piece dan kami siap menghadapi Cina, kata pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert di Sanur Denpasar, Bali pada Minggu. Set piece merujuk taktik mengelola bola mati di daerah pertahanan lawan yang memberi peluang mencetak gol atau serangan. Latihan itu diadakan di Stadion Madia Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Pelatih asal Belanda itu juga sudah mempelajari gaya permainan Cina, baik 11 pemain utama dan pemain yang duduk di bangku cadangan sebagai salah satu upaya menghadapi Cina. Secara global dan garis besar saya tahu bagaimana mereka main, tapi yang penting adalah bagaimana pemain kami bermain, imbuhnya. Pemusatan latihan itu tergolong lebih panjang dibandingkan ketika berhadapan dengan Australia dan Bahrain, sekaligus sebagai ajang membangun chemistry di kalangan pemain. Berita selanjutnya, ribuan supporter Cina akan hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta saat tim Dragons menghadapi Timnas Indonesia. Cina akan menghadapi laga hidup dan mati melawan Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 Juni. Untuk memberikan dukungan yang maksimal kepada tim besutan Branko Ivankovic itu, ribuan supporter Cina berencana berangkat ke Stadion GBK. Sekretaris Jenderal Organisasi Penggemar Sepak Bola Cina, Wei Weiming, menyampaikan pihaknya akan memberangkatkan sekitar 800 orang. Sekitar 800 orang akan bepergian dari seluruh negeri, kata Wei Weiming dikutip dari News South pada Minggu 1 Juni 2025. Selain supporter yang datang langsung dari negeri tirai bambu, dia menyatakan orang-orang Cina di Asia Tenggara akan turut hadir. Lebih dari 1.000 orang akan datang dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Selain itu, cabang kami di Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, dan negara-negara lainnya juga akan mengorganisasi para penggemar untuk datang ke Jakarta guna menonton pertandingan, ucap Wei Weiming. Sementara itu, tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina di Stadion GBK telah habis terjual. Berdasarkan keterangan resmi dari PSSI, pihaknya menjual sekitar 70.000 tiket dan 76.000 kapasitas Stadion GBK. Kehadiran supporter Cina di GBK tentu akan menambah panas laga kali ini. Ditambah kita tentu masih ingat bagaimana perlakuan supporter Cina kepada supporter Timnas Indonesia di kandang mereka. Tentu akan banyak fans berniat membalas perlakuan supporter Cina tersebut. Ya, namun Mimin saranin ya, nggak usah lah kita fokus saja mendukung Timnas Indonesia mengalahkan Cina di GBK. Berita selanjutnya, Timnas Indonesia dipastikan akan mendapatkan dukungan penuh saat menjamu Timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tiket pertandingan Timnas Indonesia versus Cina dalam matchday ke-9 putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK Senayan 5 Juni sudah ludes terjual. Harga tiket pertandingan kandang Timnas Indonesia tersebut termasuk mahal jika dibandingkan dengan laga negara tetangga Timnas Malaysia. Media Malaysia, Stadium Astro menyebutkan bahwa harga tiket kandang Timnas Indonesia sangatlah mahal. Menurutnya, laga pertandingan Timnas Malaysia jauh lebih murah. Stadium Astro juga cukup terheran, pasalnya mahalnya harga tiket tak menghalangi supporter untuk menyaksikan laga skuad Garuda. Meskipun harga tiketnya Rp455 Malaysia atau sekitar 1,75 juta, SUGBK tetap dipadati supporter Timnas Indonesia yang tak sabar menyaksikan laga melawan Cina. Tulis ulasan Stadium Astro. Sebanyak 76.000 tiket untuk laga tersebut telah ludes terjual, memastikan SUGBK terus bergema saat peluang Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih terbuka.
PSSI mengumumkan harga tiket termurah dijual pada Rp300.000 atau sekitar Rp78 Malaysia yang merupakan tribun atas, sedangkan harga tribun selatan dan utara adalah Rp600.000 atau Rp156 Malaysia. Bagi tribun barat dan tribun timur berharga 1,25 juta atau sekitar Rp325 Malaysia. Dan kategori VIP barat dan timur yang merupakan tempat duduk termahal dijual dengan harga Rp455 Malaysia, jelas keterangan Stadium Astro. Media Malaysia juga merinci kategori harga tiket untuk pertandingan kandang Timnas Malaysia melawan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. Menjelang laga yang akan digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil pada 10 Juni nanti, Federasi Sepak Bola Malaysia telah merilis daftar harga tiketnya. Harga tiket mulai dari Rp40 Malaysia setara dengan Rp150.000 untuk tempat duduk terbuka, Rp60 Malaysia setara dengan Rp230.000 untuk grandstand, dan Rp70 Malaysia atau setara dengan Rp270.000 untuk kategori premium. Tiket anak-anak dijual hanya dengan Rp5 Malaysia atau Rp20.000, tulis Stadium Astro. Jika dibandingkan harga tiket kategori premium atau termahal untuk pertandingan Timnas Indonesia ternyata 6,5 kali lebih mahal dibanding tiket Timnas Malaysia. Sementara itu pada kategori termurah, harga tiket untuk menyaksikan skuad Garuda masih 2 kali lipat lebih tinggi daripada tiket laga Harimau Malaya. Menariknya, di Malaysia, tiket khusus anak-anak hanya dibanderol sekitar Rp20.000 saja, jauh lebih terjangkau bagi kalangan keluarga. Namun hingga kini tiket Malaysia belum habis laku terjual. Hal inilah yang membuat media Malaysia merasa keheranan. Ya, mahalnya harga tiket Timnas Indonesia sejatinya pernah dibahas oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga pada tahun lalu. Menurutnya, mahalnya harga tiket dikarenakan demi pendanaan Timnas Indonesia yang lebih baik. Perlu kalian tahu, ini memang berat sekali bagi kami PSSI untuk membuat harga seperti sekarang ini, kata Arya pada Kamis 16 Mei 2024 dikutip dari Bola Sport. Kenapa? Karena kalau Timnas Indonesianya semakin kuat, butuh pendanaan yang semakin besar. Demikian lanjutnya. Timnas Jepang mulai ketar-ketir dengan peningkatan level Timnas Indonesia sehingga tidak boleh diremehkan. Jepang akan menjamu Timnas Indonesia dalam laga pamungkas Grup C, ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di markas Jepang pada 10 Juni mendatang. Dari segi kualitas pemain dan pengalaman, Timnas Jepang jauh di atas Timnas Indonesia. Ditambah saat pertemuan pertama Samurai Biru menang 4-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski begitu, Jepang sama sekali tidak memandang sebelah mata Timnas Indonesia, justru disebut menjadi ancaman. Jepang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Seharusnya bisa bersantai karena hasil apapun tidak mempengaruhi nasib mereka. Salah satu perhatian utama dari tim nasional Jepang tertuju pada komposisi baru Timnas Indonesia. Ya, sejumlah pemain berdarah Belanda memperkuat skuad merah putih dan kontribusi mereka sangat terasa dalam beberapa laga terakhir. Awas level mereka meningkat, penambahan oleh Romeni membuahkan hasil langsung mencetak 2 gol dari 2 pertandingan di bulan Maret. Tulis laporan Jepang dalam laman resmi JFA. Bukan cuma pemain keturunan, produk lokal juga menjadi perhatian serius pihak Jepang, salah satunya adalah Marcelino Ferdinand. Seperti diketahui, pemain Oxford United itu memang tampil bagus selama berbaju Timnas Indonesia, meski akan absen saat berjumpa Cina nanti. Dia adalah salah satu pemain asli Indonesia yang paling menjanjikan dalam skuad ini, tutupnya. JFA juga menyoroti kehadiran sosok Patrick Kluivert di posisi pelatih kepala menggantikan Shin Tae-yong yang menjadi senjata baru. Oleh karena itu, Jepang tidak boleh meremehkan karena ada keinginan kuat Timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Kini, tim Indonesia mengincar mimpi besar, lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah, dipimpin oleh salah satu striker legendaris Belanda, tutup mereka. Sebelum menghadapi Jepang, Timnas Indonesia terlebih dahulu akan melawan Cina di Stadion GBK Jakarta pada 5 Juni. 3 poin wajib didapat saat berjumpa Cina sebagai bekal untuk melawan raksasa Asia Jepang. Dengan persiapan matang, kekuatan pemain yang merata, serta strategi yang tepat dari pelatih kepala, peluang Indonesia untuk menciptakan sejarah sangat terbuka. Kini, segalanya akan ditentukan dalam 2 laga terakhir yang krusial di mana konsistensi dan mental juara menjadi kunci utama.